Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, iblis itu adalah sumber penipuan, sehingga ada banyak orang-orang yang dikuasai oleh iblis untuk menyebarkan kebohongan agar banyak orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Dan saya baca dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Ketika dia mengajar di Antioquia lah pertama kali murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih dalam Islam. Demikian sebuah rekaman video, dan tadi ada seseorang berkata bahwa Paulus itu kan bukan murid Yesus, dia musuh Yesus. Betul, dia itu tadinya musuh Yesus. Tapi Kisah Para Rasul 9 menunjukkan pertobatan Paulus. Yesus menaklukkan Paulus yang tadinya adalah musuh menjadi sahabatnya Yesus, menjadi pengikut Yesus atau disebut Kristen. Kristen bukan agama, tapi Kristen artinya pengikut Yesus. Dan dia berkata bahwa yang mendirikan kekristenan itu bukan Yesus tapi Paulus. Yesus tidak pernah membawa agama. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan. Dan semua orang yang percaya kepadanya disebut Kristen atau pengikut Yesus. Nah, sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, Kisah Rasul 11 yang disebutkan tadi ayat yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, karena memang pada waktu di Antioquia itu belum ada orang-orang yang mengikut Yesus, tapi lewat ajaran Paulus makanya mereka banyak yang menjadi murid Yesus sehingga disebut Kristen. Tapi Kristen sudah ada sebelumnya. Sebelum ada di Antioquia, Kristen sudah ada. Ya, saudara yang terkasih, Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi mereka itu sudah menjadi Kristen sebelum Paulus menjadi Kristen. Jadi Paulus ini murid Yesus karena Yesus yang ubah hidupnya. Semua orang Kristen di seluruh dunia itu adalah murid Yesus, adalah pengikut-pengikut Yesus, makanya disebut Kristen. Kalau pengikut Muhammad ya disebut Islam. Tapi kalau namanya pengikut Yesus ya sudah pasti disebut Kristen. Kristen ini dijadikan agama karena dunia ini ada aturan-aturannya. Makanya Kristen itu dijadikan agama supaya bisa beribadah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam setiap negara, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun kata saudara setelah saudara tinggalkan Yesus dan saudara mulai menghina kekristenan, namun ingat, hanya pengikut-pengikut Yesus yang disebut Kristen. Kristen yang hidup sesuai dengan firman Allah, Kristen yang hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan Yesus Kristus. Dan ketika Kristen yang benar hidup dalam kebenaran, penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka apapun dosanya sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus.
sehingga dia boleh layak masuk di dalam kerajaan sorga. Karena Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, menyiapkan tempat di sorga bagi semua pengikutnya. Semua pengikutnya itu bernama Kristen. Kristen seperti apa? Kristen yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, menjaga hati, menjaga hidup, menjaga kekudusan. Maka sepanjang hidupnya menyenangkan Tuhan, maka ketika dia dipanggil pulang, maka dia boleh menikmati anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus siapkan bagi dia. Tidak ada satu nabi di kolong langit yang menyiapkan tempat di sorga bagi dia bagi mereka yang mengikutnya, kecuali Yesus Kristus berkata dia sudah naik dan menyiapkan tempat di sana bagi setiap orang yang percaya dan mengikutnya sesuai dengan kebenaran. Sebab itu sekali lagi, Paulus itu bukan pendiri kekristenan. Sebelum Paulus menjadi Kristen sudah ada Kristen, dan Kristen itu ada karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia, memanggil ke-12 muridnya pertama kali menjadi Kristen. Nah, saudaraku yang terkasih, dan dari setelah itulah Injil diberitakan di mana-mana, sehingga ada banyak orang-orang yang boleh percaya kepada Yesus Kristus, disebut Kristen karena mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.